Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Di video kali ini kita akan mereview tentang uang koin Nederland Hindi atau Hindia Belanda pecahan 1 sen bolong. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tanda loncengnya agar supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Kalau hanya disebut koin 1 sen Nederland Hindi, tentu banyak orang akan bertanya-tanya, apalagi bagi kalangan kolektor uang. Koin yang mana ya? Mungkin begitu pertanyaannya. Karena ada dua jenis koin 1 sen Nederland Hindi, yaitu koin 1 sen buntu dan koin 1 sen bolong. Untuk koin Nederland Hindi 1 sen buntu adalah koin yang lebih tua dan lebih dahulu dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Para kolektor uang atau numismatik pasti paham tentang hal ini. Ciri utama koin sen buntu adalah tidak memiliki lubang di bagian tengahnya, serta dengan tahun pengeluaran yang berbeda-beda. Hanya saja bahannya sama-sama terbuat dari bahan tembaga. Ada beberapa jenis koin Nederland Hindi 1 sen buntu, antara lain koin 1 sen Willem I, koin 1 sen Willem III, dan koin 1 sen Wilhelmina. Nah, di video kali ini kita akan membahas khusus koin Nederland Hindi pecahan 1 sen bolong. Koin ini memiliki keunikan, yaitu terdapat lubang di bagian tengahnya. Di katalog numismatik internasional online Numista, koin ini disebut dengan koin 1 sen Wilhelmina Nederland East Indie. Sedangkan pada buku katalog terbitan Belanda, koin ini disebut dengan koin Wilhelmina New Type. Koin 1 sen bolong ini berbahan tembaga atau perunggu dan dikeluarkan pada tahun 1936 sampai dengan tahun 1945. Ketika itu Ratu Wilhelmina berkuasa di Belanda. Adapun koin ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berbentuk bulat pipih dengan lubang bulat di tengahnya. Berwarna kuning keemasan jika dalam kondisi bagus. Namun jika dalam kondisi jelek, terlihat berwarna kecoklatan. Koin ini berbahan perunggu atau tembaga dan memiliki ukuran berat 4,0 gram, diameter 23,5 mm, dan tebal 1,25 mm. Pada bagian obverse atau bagian depan terdapat gambar tangkai padi yang melingkar. Di atasnya terdapat aksara Latin dengan tulisan Nederlands Hindi, diikuti tahun cetakannya. Dan di bagian bawah terdapat nilai nominalnya, yaitu 1 sen. Pada desain bagian belakang terdapat gambar bunga teratai, sedangkan pada bagian atas lubang terdapat aksara Arab Pegon atau aksara Jawi. Sedangkan pada bagian tepi koin terdapat aksara Jawa yang melingkar
yang artinya 1/100 rupiah. Kemudian pada bagian tepi atau bagian samping terlihat mulus, tidak ada geriginya. Menariknya, koin 1 sen bolong ini memiliki 3 aksara, yaitu aksara Latin, aksara Arab, dan aksara Jawa. Jika pada bagian depan terdapat aksara Latin, maka pada bagian reverse atau bagian belakang terdapat aksara Arabigon dan aksara Jawa atau aksara Carakan. Uniknya, pada uang 1 sen bolong ini tidak ditemukan lambang kerajaan Belanda, yaitu perisai bergambar singa dengan mahkota di atasnya seperti pada koin-koin Nederland Indie lainnya. Dan mungkin ini adalah satu-satunya koin Netherlands Indie yang tidak mencantumkan lambang kerajaan Belanda. Kira-kira alasannya apa ya? Sehingga koin ini tidak mencantumkan lambang kerajaan Belanda. Jika ada teman-teman yang tahu, silahkan menulisnya di kolom komentar. Dari cuplikan video singkat Minmaster Dr. W.J. Hedren diketahui bahwa koin ini pertama kali dicetak pada awal bulan Agustus tahun 1936 di pabrik percetakan koin Richemont, yaitu perusahaan percetakan uang milik perusahaan Belgia yang ada di kota Utrecht, Belanda. Dan kemudian perusahaan ini diakuisisi pemerintah kerajaan Belanda dan kemudian berganti nama menjadi perusahaan Royal Dutch Mint. Kemudian diikuti koin cetakan tahun 1937, tahun 1938, tahun 1939, tahun 1942, dan tahun 1945. Terdapat 11 variasi tahun cetak antara lain: 1. Variasi tahun 1936 dengan min mark anggur dicetak sebanyak 52 juta keping. 2. Variasi tahun 1937 dengan min mark anggur dicetak sebanyak 120 juta keping, 400.000 keping. 3. Variasi proof tahun 1937 dengan min mark anggur, belum diketahui secara pasti jumlah cetakannya. 4. Variasi tahun 1938 dengan min mark anggur dicetak sebanyak 150 juta keping. 5. Variasi tahun 1939 dengan min mark anggur dicetak sebanyak 81.400.000 keping. 6. Variasi tahun 1942P dengan min mark pohon palem dicetak sebanyak 100 juta keping. 7. Variasi tahun 1945 tanpa kode huruf di belakang tahun dengan min mark pohon palem, belum diketahui jumlah cetaknya secara pasti. 8. Variasi tahun 1945D dengan min mark pohon palem dicetak sebanyak 133.800.000 keping. 9. Variasi tahun 1945P dengan min mark pohon palem dengan kode huruf P tinggi dicetak sebanyak 335 juta keping. 10. Variasi tahun 1945P dengan min mark pohon palem dengan kode huruf P rendah, belum diketahui secara pasti jumlah cetaknya. 11. Variasi tahun 1945S dengan min mark pohon palem dicetak sebanyak 102.568.000 keping. Selain 11 variasi tersebut, ternyata terdapat koin pattern yang memiliki desain yang sama, akan tetapi memiliki nominal yang berbeda, yaitu nominalnya 1/4 sen dan memiliki tahun 1934.
Tanda anggur pada koin menandakan bahwa master pencetak uang di Royal Dutch Mint adalah W.J. van Heteren yang menjabat dari tahun 1933 hingga tahun 1942. Tanda pohon palem menandakan bahwa koin ini dicetak di luar negeri kerajaan Belanda, yaitu dicetak di negara Amerika Serikat dari tahun 1941 hingga tahun 1945. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, di belakang angka tahun 1942 dan tahun 1945 terdapat huruf D, P, dan S. Apakah artinya huruf-huruf tersebut? Ternyata huruf-huruf tersebut adalah kode atau inisial kota di Amerika Serikat, tempat di mana koin tersebut dicetak, yaitu huruf D, singkatan dari Denver, huruf P, singkatan dari Philadelphia, huruf S, singkatan dari San Francisco. Koin 1 sen bolong yang dicetak di Belanda memiliki ciri khas, yaitu minmark tongkat Mercurius dan anggur. Sedangkan yang dicetak di luar kerajaan Belanda memiliki minmark pohon palem. Selain ciri khas tersebut, juga terdapat perbedaan pada huruf S pada teks Netherlands Indie. Pada koin yang dicetak di Belanda memiliki bentuk aksara pendek, ekor huruf S panjang, bulir padi lebar. Sedangkan pada huruf S cetakan Amerika Serikat memiliki bentuk aksara tinggi dengan ekor huruf S pendek dan memiliki bulir padi yang sempit. Lalu, apa alasannya sehingga sebagian koin 1 sen bolong ini dicetak di luar kerajaan Belanda? Alasan yang pertama, pada bulan Mei tahun 1942, kerajaan Belanda telah dikuasai oleh Jerman. Kemudian pemerintah dan keluarga kerajaan Belanda melarikan diri dan mengasingkan diri ke Britania. Alasan yang kedua, pada tahun 1942, pasukan Jepang mulai menguasai Nusantara. Karena itu pemerintah Hindia Belanda mengasingkan diri ke Australia. Maka koin 1 sen itu dicetak di beberapa tempat percetakan uang di Amerika Serikat dengan harapan menguasai kembali Nusantara. Maka pada tahun 1945 dicetaklah koin 1 sen secara besar-besaran. Koin 1 sen bolong ini masih berlaku hingga kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 50-an. Hal ini dikarenakan negara Republik Indonesia belum memiliki koin sendiri. Indonesia baru memiliki koin sendiri pada tahun 1951. Lalu, berapa sih harga pasaran uang koin 1 sen bolong ini? Beberapa waktu yang lalu di media sosial Facebook terdapat postingan yang seperti ini. Dijual koin dari zaman Belanda, harga permintaan 4 juta, boleh nego. Demikianlah salah satu postingan di grup jual beli uang kuno. Rupanya si pemosting mengambil contoh postingan sejenis di toko online. Karena faktanya di platform jual beli online ada beberapa penjual yang menawarkan koin 1 sen bolong ini dengan harga fantastik, mulai harga jutaan, ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Lalu, lakukah barang tersebut? Tentu saja tidak, karena harga tersebut tidak wajar. Dalam kondisi kotor, barang tersebut
paling dihargai hanya Rp750 per keping. Bahkan ada yang dijual secara kiloan atau borongan, karena memang jumlah peredarannya di Nusantara pada masa lalu sangatlah banyak. Begitulah ketidaktahuan masyarakat awam akan koin 1 sen bolong. Di kalangan pedagang dan numismatik, koin ini dijual cukup murah. Dalam kondisi bagus, rata-rata dijual mulai kisaran Rp2.000 hingga Rp10.000, tergantung kondisi dan tergantung penawaran si penjualnya. Kecuali jika dalam kondisi coin proof atau coin candid atau kondisi mulus, apalagi yang sudah disertifikasi atau di grading, pasti mahal karena biaya untuk grading cukup mahal. Tapi menurut saya pribadi, desain pada koin ini, baik desain bagian depan maupun desain pada bagian belakang, sangatlah indah dan keren sekali. Kalau Anda seorang kolektor uang kuno sejati, uang koin 1 sen bolong ini sangat saya rekomendasikan untuk dikoleksi. Bagaimana Sobat YouTube? Apakah Sobat YouTube tertarik untuk mengoleksi koin Netherlands Indie pecahan 1 sen bolong ini? Jika iya, mulailah mengoleksinya dari sekarang. Mumpung di pasaran uang kuno, stoknya masih sangat berlimpah. Dan tentunya harganya masih sangat terjangkau. Oke Sobat YouTube, sampai di sini dulu video kita kali ini tentang uang koin Netherlands Indie pecahan 1 sen bolong. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan perkoinan bagi Sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya, sehingga banyak teman-teman di luar sana yang merasakan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran Saklawase.